Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi sebuah kartu grafis ya guys ya. Di sini adalah kartu grafis dari kubu hijau Nvidia dengan brand AVOC ya, GeForce GT 730 dengan VRAM memori 2GB DDR5 ya guys ya. Jadi kartu grafis ini merupakan kartu dari Nvidia yang dulu lebih banyak dicari, terutama untuk PC yang membutuhkan sekali discrete grafik. Pada saat kartu grafis itu benar-benar harganya masih sangat-sangat mahal ya. Untuk serinya seperti ini, AF730 2048 D5H5 GDDR5 ya. Jadi GT730 2GB DVI VGA HDMI bisa Express ya. Untuk nomor seri sudah saya pastikan sama. Ini untuk spesifikasi dari resolusi monitor ya. Ya, kebetulan di sini dari 640 resolusi 480p sampai 1536 ya. Di atas 1440. Kebetulan saya tes menggunakan monitor Full HD di resolusi di frekuensi 120 Hz dan 165 Hz, tapi dia bisa sesuai dengan data yang ada di sini ya guys ya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk boxnya. Ya, ini sama dengan seri-seri AVOC yang lain ya, sama, mirip. Begitu pula dengan desain dari kartu grafisnya sebenarnya. Oke, kita buka. Pertama-tama di sini yang kita akan jumpai adalah ada DVD dari AVOC ya, berisikan ya tentunya driver ya, display driver, only bundled with AVOC graphic card ini. Oke. Tapi kita bisa download di internet, tidak perlu khawatir. Kemudian ada quick installation guide. Ini buat yang mungkin belum paham bisa baca di sini untuk petunjuk lengkap dalam menginstal kartu grafis ini ya. Kemudian di bagian dalamnya ini terpas kartu grafisnya ada anti static back dan juga ada silika ini ya, yang anti serangga atau ya tungau. Oke, kita lihat. Untuk desain dari kartu grafisnya ini memang sama dengan seri AVOC yang lain ya, terutama dari seri GT 1030, GT 750, GT 750 Ti atau bahkan sampai di GT 1050 Ti. Karena di sini AVOC sudah bikin sampai seri RTX ya bahkan ya. Untuk desain seperti ini berwarna hitam semi keabu-abuan dengan ada strap berwarna merah ya, mulus bening mengkilap. Kemudian kipasnya ini semi transparan ya, dengan heatsink berwarna chrome. Kemudian untuk bisa Express 3.0 tentunya di sini. Dan di bagian atas terlihat sudah solid kapasitor ya untuk high quality komponennya tanpa memerlukan pin power, karena ini seri GT 730 jadi tidak memerlukan pin power tambahan. Ini bagian exhaustnya. Kemudian kita lihat di display ya. Di sini disupport dengan 3 buah display. Yang pertama ada HDMI port, VGA port dan DVI port ya. Kebetulan saya menggunakan HDMI port dan sudah saya tes menggunakan HDMI port ya. Kemudian untuk plat fiber di bagian belakangnya masih sangat kinyis ya. Kinclong bersih guys. Untuk segel pabrikannya masih utuh. Warranty protection void if remove ya, ini masih utuh. Untuk serinya sama, AF730 24048 D5H5 dengan seri 9396, cocok dengan box dan kelengkapannya. Kemudian untuk segel resminya ini per bulan 7 tahun 2022 ya habisnya ya, berarti bulan Juli 2022. Oke, kita akan langsung menuju ke PC dan kita tes kartu grafis ini ya. Sebelumnya sudah saya tes dan ini kita tes ulang yang lebih runut ya videonya. Oke, kita pasang dulu untuk kartu grafisnya. Pasang back juga guys. Jadi karena tanpa pin power, jadi kartu grafis ini sudah dipastikan sangat compact ya, simple. Pasang tegak lurus di PC Express ya. Pastikan di lock dengan sehelai baut is okay. Kemudian kita zoom dulu biar terang ya. Kita pakai HDMI port ya, bahasa Jawanya HDMI. Kita nyalakan power dulu.
Saya supply dengan power supply 780 plus bronze, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Berputar dengan kinyis-kinyis. Ya, mulus. Oke, kita akan menuju ke display, sudah tampil. Kita menuju ke layar. Oke. Jadi karena di sini saya menggunakan monitor 27 inch, dia akan full screen saat masuk Windows ya. Kita tunggu lebih dahulu. Karena saat di BIOS untuk beberapa monitor itu dia akan tampil sesuai dengan resolusi standar dia ya. Tapi begitu sudah sampai ke Windows dia akan full screen seperti saat ini. Saat tes per 15 November jam setengah 7 malam ya, 18.30. Kita masuk sistem terlebih dahulu. Di sini untuk driver sudah terdeteksi ya. Teman-teman apabila belum menginstal driver bisa disesuaikan di website Nvidia untuk download drivernya, disesuaikan dengan versi kartu grafisnya, sudah pasti akan plug and play. Sudah pasti akan kompatibel seperti itu ya. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk software monitoringnya. Di sini ada HW Info. Prosesor ini posisi di 49 derajat Celcius. Kemudian untuk kartu grafis di 43, dimana suhu terendahnya di 35 derajat Celcius ya. Mantap. Maaf ini kurang fokus. Oke, fokus. Kemudian kita buka GPU Z dan juga MSI Afterburner. MSI Afterburner. Oke, tampak ya di sini ya. Nvidia GeForce GT 730, arsitekturnya GF108. Oke, coba kita buka di website dulu. Kalau kita klik ini akan tampil seperti ini ya. Ada data dari tes power GPU Z yang dia akan menggunakan versi umum dari Nvidia ya. Nvidia GeForce GT 730 GF108, grafik prosesornya, kemudian nama arsitekturnya Fermi. Mantap, Fermi ya. Kita full screenin aja deh. Di sini kalau kita lihat dia resolusi gaming resolusinya 640 sampai 1366/768 ya. Tapi di sini saya gunakan defaultnya, kita lihat nih guys di layar. 1920 1080 ya, di 85 Hz dia bisa berjalan di 85 Hz nih. Mantap nih guys, dia bisa berjalan di 85 Hz ya. Oke, kita lihat spesifikasinya. Nvidia subvendornya render texture mappingnya 16 dan 16, kemudian dia memiliki shader 96 core, berjalan di 16 kali 1.1, DirectX support tentu 11 ya di sini ya. Kemudian dia memiliki memory type GDDR5 Samsung ya, 2 GB 128 bit DDR5 guys, mantap. Bandwidthnya di angka 51,2 GB per second, jadi lebih tinggi daripada yang tertera di GPU Z ini, karena ini yang AVOC ini produksi baru ya. Kemudian Nvidia versionnya teman-teman bisa install versi 391.35. Kalaupun terinstall yang terbaru nanti akan tetap terload versi ini 391.35 DCH Windows 10 64 bit ya. Kemudian untuk GPU clocknya 700 MHz, memory clocknya 800, dan shader clocknya di 1400 MHz. Di sini bukan boost clock tapi yang dipakai adalah shader clocknya. Kartu ini single slot ya kalau versi dari tes power up, sedangkan secara fisik kita lihat sentuh si AVOC tadi itu dual slot pastinya. TDP nya di 49 watt, suggested power supply nya 200 watt, kemudian HDMI nya sudah versi 1.3A, ada DVI dan VGA tanpa pin power tambahan ya, jadi sangat super duper hemat daya. Oke, ini kita close. Saya akan tunjukkan hasil tes saya sebelumnya menggunakan performance test. Untuk kartu grafis ini dia mantap nih guys. Skornya di grafik mark skornya di 855, secara persennya 39% ya.
Untuk suhu tertinggi 70 derajat Celcius, suhu minimalnya 41, dan currentnya di 46 saat menjalankan tes performance testnya. Mantap juga, semua performanya berjalan dengan lancar. Nah, ini saya akan coba iseng tes menggunakan 3D Mark ya. Apakah bisa untuk menjalankan ya setidaknya 3D Mark Night Red seperti itu ya. Ini coba saya full screen ya guys. Oke, seperti ini. Jadi yang tampil di layar ini ada seperti corak garis-garis itu, nggak tahu ini guys, itu apakah settingan dari kamera atau gimana, karena secara realnya sebenarnya gambarnya tajam, bersih, bagus, tapi saat di shoot menggunakan kamera memang akan seperti ini. Kita akan coba tes pakai 3D Mark ya, 3D Mark yang ringan-ringan aja. Di sini yang support untuk GT730 kita akan lihat ya, di menu benchmarknya apa nih, yang tidak ada tanda tanya, times by night red direct 12, yang direct 11 apa ya, fire strike. Kita coba pakai apa nih, saya belum pernah pakai 3D Mark nih. Night red apakah bisa, atau fire strike? Kita running aja fire strike ya di preset 1080. Coba, harusnya dia menyesuaikan sih ya untuk performanya. Running benchmark fire strike, collecting system info. Fire strike graphic test 1, mantap ya, tampil loh guys. Cuman saya yakin untuk performa FPS nya dia akan slow ya, mungkin ya. Kita akan lihat aja. 54 derajat Celcius, mantap jiwa ya guys ya. Butuh effort yang luar biasa, tapi setidaknya bisa berjalan. 57 derajat Celcius, ciamik soro ini guys, ciamik soro, mantap ya. GT730 bisa menjalankan fire strike. Oke, suhu di 60 derajat Celcius, mantap. Fire strike 1 berjalan dengan mulus. Lanjut ke fire strike graphic test 2 di resolusi Full HD loh guys. Ini saya tes di resolusi Full HD 1080. Mantul jiwel terkuul-kuul ini ya. Kalau teman-teman mencari discrete grafik, misalkan menggunakan prosesor yang high end atau middle yang membutuhkan discrete grafik dengan harga terjangkau ya, ini bisa menjadi opsi ya, GT730 ya, standar minimal mungkin untuk bisa display, editing ringan-ringan, editing gambar ringan-ringan, Photoshop, Corel ya, tentunya cukup worth lah ya. Untuk nonton Netflix dan lain sebagainya ya tentunya bisa. Ini saya tes menggunakan 3D Mark Fire Strike ya, GT730, mantul jiwel ini. Saya baru kali ini dapat kartu grafis ini, kebetulan saya dapatkan dari brand Avok ya. Untuk secara FPS memang mungkin sangat bersusah payah dia menjalankan di 3 fps, tapi untuk sekedar display kalau untuk kartu grafis ini sudah lebih dari cukup sih. Ini menggunakan prosesor tentunya akan lebih kinyis-kinyis ya, karena ini saya menggunakan i5 4690K. Sedangkan si prosesor dia bisa achieve di 20an fps. Mantul jiwel terkuul-kuul. Tapi ingat ya guys, ini untuk settingan eGPU test. Mungkin saat prosesor menjalankan yang 3D Mark 1, Fire Strike 1 dan 2 juga akan bersusah payah. Ini untuk Fire Strike Combine Test ini yang paling berat nih di 3D Mark Fire Strike di benchmark kali ini. Tentunya juga akan sangat effort untuk si GT730. Oke, kita lihat. Mantul jiwel terkuul-kuul ya, dia tapi bisa ya, dia bisa melewati fase ini walaupun secara frame itu sangat-sangat ya tidak playable ya
untuk menjalankan game-game berat tentunya ini, karena Fire Strike itu masuk seperti kategori game berat lah ya. Oke, kita akan lihat bagaimana skor atau pencapaian dari kartu grafis ini di preset 1080 3D Mark Fire Strike dari si GT730. Mantap guys, skornya valid guys di sini guys. Jadi kartu ini memiliki skor grafik skor di 842, basic skornya di 7060, combine skornya di 324, dan dia memiliki Fire Strike skornya di 819. Untuk average skornya di 1098, jadi tidak terpaut jauh dari average skor. Artinya bahwa kartu grafis ini ya untuk discrete grafik itu cukup bisa dipertimbangkan ya, dengan harga yang tentunya sangat-sangat murah, price to performance ya. Untuk kestabilannya stabil. Untuk grafik tes 1 di achieve 60 watt, grafik tes 2 juga sama di 61 watt, dan tes terakhir di combine test 62 watt. Jadi suhu tertinggi tercapai itu saat combine test, karena combine test itu cenderung lebih berat ya. Untuk sensornya sendiri, kartu grafis ini efektif clocknya di 699, memorinya di 800, kemudian dia memiliki shader clock 1400 MHz. Ini lumayan banget ngeboost untuk performanya. Kemudian suhu tertinggi di 62 derajat Celcius, dan overall cakep sih. Untuk discrete grafik kartu ini ya cukup lah ya, standar minimal untuk discrete grafik. Mungkin ada yang versi lebih rendah lagi, karena kita juga mengalami zaman GT 200, GT 300, 400, 500, 600, dan ini yang seri 700 seperti itu. Oke, mungkin tesnya sampai di sini guys. Untuk kartu grafis berikut ini kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.